Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami bertiga, saya Nanda Prianata dan teman saya Ahmad Julin juga Amal Amca Triputra. Di sini kami akan presentasi mengenai flow diagram atau DFD pada perencanaan sistem informasi data. Oke guys, selanjutnya kita akan membacakan soalnya. Soalnya adalah PT ICT adalah perusahaan yang memproduksi barang suku cadang spare part. Pada perusahaan ini pembukuan dilakukan dengan gudang yang masih manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem pada gudang SIL PT ICT dalam masukkan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur lama jadul yang masih belum terkomputerisasi. Dalam menyusun sistem prosedur yang baru, sistem yang harus terkomputerisasi, maka proses pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Pada prosedur pemasukan itu ada vendor mengirimkan barang ke PT ICT, terus pada bagian gudang input barang yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Yang ketiga, bagian gudang melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok barang vendor. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, ya guys ya. Ya, selanjutnya yaitu pengerjaan prosedur penerimaan barang. Berikut kita identifikasi sistem data dan informasi. Pada identifikasi data terdapat file stok barang dan file vendor. Pada identifikasi informasi terdapat laporan pemasukan barang dan order pembelian. Next. Kemudian identifikasi sumber data dan informasi. Sumber datanya terdapat vendor dan bagian gudang. Kemudian tujuan informasi juga vendor dan bagian gudang. Next. Berikut konteks diagram pada prosedur penerimaan barang. Pertama, nama sistemnya adalah sistem pemasukan barang. Di mana pertama, sistem menginput order pembelian yang akan dikirimkan kepada vendor. Kemudian vendor menginput file vendor kepada sistem pemasukan barang. Yang kedua, yaitu sistem pemasukan barang menginput file stok ke staf bagian gudang. Dan juga menginput file vendor tersebut ke staf bagian gudang. Nah, dari staf bagian gudang menginput laporan data pemasukan barang ke sistem pemasukan barang kembali. Next. Dekomposisi pemasukan barang. Yang pertama ada yaitu nama sistemnya sistem pemasukan barang dan diinput kepada level 1 yaitu penerimaan barang. Yang selanjutnya akan menghasilkan file vendor. Yang kedua memasukkan dari sistem pemasukan barang menuju level 2 yaitu input data barang yang menghasilkan cetak hasil file stok dan juga cetak hasil file vendor. Kemudian ke level 3 yaitu pembuatan laporan yang menghasilkan pengecualian file stok. Kemudian pengecekan file stok. Yang ketiga yaitu pembuatan laporan pemasukan barang. Kemudian yang terakhir menghasilkan order pembelian. Next. Kemudian dari data store. Berikut alurnya yaitu dari order pembelian menginput ke vendor. Kemudian vendor mengirimkan file vendor kepada penerimaan barang. Setelah dari penerimaan barang, hal tersebut dikirim ke level 2 yaitu input data barang. Dari input data barang dikirimkan dua file yaitu file stok dan file vendor ke staf gudang. Kemudian dari staf gudang menuju laporan pemasukan barang, selanjutnya ke pembuatan laporan pada level 3 dan kembali ke order pembelian. Next. Yang akan dijelaskan oleh Ahmad Julin.
pengerjaan prosedur pengeluaran barang yaitu identifikasi sistem data dibagi menjadi 5, yaitu rekap data kebutuhan barang, yang kedua rekap data permintaan barang, yang ketiga rekap data stok barang, yang keempat tanda bukti pengeluaran barang, dan yang terakhir file stok. Terus bagian identifikasi informasi menjadi 4 bagian, yaitu laporan update stok barang, laporan pengeluaran barang, laporan data permintaan barang, dan laporan daftar kebutuhan barang. Next. Lanjut. Untuk identifikasi sumber data dan informasi, yaitu untuk sumber data bagi menjadi 3, yaitu bagian instalasi dan bagian gudang dan pimpinan. Terus untuk identifikasi tujuan informasi, yaitu bagian instalasi 1 dan bagian gudang. Next. Nah, untuk bagian konteks diagram, yaitu sistem pengeluaran barang mengirimkan laporan data kebutuhan barang ke staf bagian gudang. Terus staf bagian gudang mengirimkan rekap data update stok barang ke sistem pengeluaran barang, serta mengirimkan tanda bukti pengeluaran barang. Nah, terus dari sistem pengeluaran barang mengirimkan laporan update stok barang ke pimpinan gudang, terus mengirimkan laporan pengeluaran barang ke pimpinan gudang. Dari pimpinan gudang mengirimkan rekap data permintaan barang ke sistem pengeluaran barang. Terus dari sistem pengeluaran barang mengirimkan laporan data permintaan barang ke bagian instalasi 1. Dari bagian instalasi 1 mengirimkan rekap data kebutuhan barang ke sistem pengeluaran barang. Next. Nah, untuk bagian dekomposisi sistem pengeluaran barang, yaitu sistem pengeluaran barang jadi 3. Yang pertama, pencatatan data barang. Yang kedua yaitu update stok barang. Yang ketiga pembuatan laporan. Untuk bagian pencatatan data barang. Untuk bagian pencatatan barang menjadi 2, yaitu pencatatan data permintaan barang dan pencatatan data kebutuhan barang. Nah, untuk bagian update stok barang dibagi menjadi 2, yaitu pengecekan yaitu pengecekan stok barang dan mencetak hasil pengecekan barang. Terus yang ketiga pembuatan laporan. Ada 4, yaitu membuat laporan daftar kebutuhan barang. Yang kedua membuat laporan daftar permintaan barang, dan yang ketiga membuat laporan update stok barang, dan yang terakhir membuat laporan barang keluar. Next. Terakhir. Dan yang terakhir yaitu data store. Dari staf bagian gudang mengirimkan pengecekan sisa stok barang ke update stok barang. Nah, terus dari update stok barang mengirimkan file stok ke pembuatan laporan.
Terus dari situ mengirimkan laporan pengeluaran barang dan laporan update stok barang ke pimpinan gudang. Dari pimpinan gudang mengirimkan data permintaan barang ke pencatatan. Mengirimkan data permintaan barang. Terus dari pencatatan data barang mengirimkan kebutuhan barang ke staf bagian gudang. Udah, next. Sekian semuanya, sekian dari kami, kurang lebihnya kami Mohon bertiga mohon maaf. Mohon maaf yang sebenarnya pada Allah, pada Tuhan mohon maaf. Pada teman-teman kami mohon maaf semua juga kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like dan komen ya guys. Ya.